Dari sejak gereja ada itu juga sudah banyak kali terjadi pandemi ketika ada anggota keluarganya yang sakit. Abad-abad awal itu dikeluarin dari rumah, ditaruh di luar. Terus siapa yang akan merawat mereka, mengurus mereka? Catatan sejarah gereja, orang-orang Kristen membawa mereka, menampung mereka, merawat mereka sampai sembuh atau sampai mati. Dibutuhkan banyak sekali orang-orang gitu yang mau melayani. Karena kenapa? Kita bisa menjangkau kesempatan itu semakin besar. Mungkin sekali setelah pandemi ini ada satu pelayanan yang sangat besar yang akan Tuhan kerjakan. Kalau kita mempersiapkan dirinya nanti setelah pandemi terlambat. Jangan sampai kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, khususnya juga hamba Tuhan, justru yang paling khawatir pada saat ini. Bahwa dari episode pertama kita terus-menerus mengingatkan dan menekankan pentingnya kehadiran fisik. Sebetulnya Karawaci itu menjadi satu gereja yang sangat unik, community church. Kita take the moment pada saat itu, ketika kita melihat ada suatu pintu yang sudah terbuka dan kita ambil pintu tersebut. Halo saudara, kita kembali di dalam program Pilgrim's Talk at GRI Karawaci. Kita sebagai orang Kristen yang harusnya punya mata yang memandang bukan kepada dunia, tapi kepada Allah saja. Dan itulah yang harus dilakukan oleh seorang pilgrim. Saat ini saya ditemani oleh yang pertama Pendeta David Tong, yang adalah Gembala Sidang GRI Karawaci. Dan yang kedua adalah Pendeta Budi Sutrisno, adalah asisten gembala dari GRI Karawaci. Kita juga bersama-sama dengan Bapak Veter. Yang kedua adalah Bapak Yandi, dan yang ketiga adalah Ibu Lili. Bersama-sama kita berenam akan membahas satu tema yang sangat penting. COVID mengubah kita. COVID mengubah berbagai macam hal. COVID mengubah cara hidup kita. Bahkan tidak bisa kita pungkiri, COVID punya satu pengaruh besar kepada kehidupan spiritualitas kita, termasuk juga dalam hal pelayanan dan penginjilan. Pak Veter, Bu Lili, atau Pak Yandi boleh ceritakan sedikit melayani di bidang apa di gereja, atau memang ada satu pekerjaan yang memang bersentuhan dengan kerohanian seseorang? Saya di gereja melayani sebagai liturgis dan saya sangat menikmati doa pagi, di mana setiap kali saya mengikuti doa pagi, saya dulu ikut doa momentum. Saya juga terbeban di dalam pelayanan menjadi MC ya, dalam kedukaan. Pada saat awal-awal COVID, juga pada saat belakang-belakangan ini, kalau saya dihubungi, waktu memungkinkan pasti saya memprioritaskan itu. Kemudian di kantor saya melayani di persekutuan kantor. Bersyukur ya, saya ada di dalam satu keluarga besar di GRI Karawaci dan boleh bersama-sama dengan teman-teman seiman melayani bersama-sama. Karena anugerahnya Tuhan juga saya sebagai pengurus boleh mendapat bagian di dedication house, kelahiran, pemberkatan nikah, dan juga kedukaan. Selain itu, saya juga menikmati sebagai pembina remaja, pengembalaan, dan juga di dalam hal pelayanan pekabaran Injil. Sama ya seperti Pak Yandi tadi, saya juga bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan pimpin saya dan juga keluarga boleh digembalakan di gereja lokal GRI Karawaci. Karena di gereja ini kita tidak hanya menerima berkat firman ya, kita juga didoakan ketika kita ada pergumulan dan kita juga ditegur ketika kita salah. Dan satu hal yang juga sangat saya syukuri adalah gereja ini memberikan banyak kesempatan kita untuk belajar melayani Tuhan. Saat ini Tuhan boleh pimpin saya dan juga keluarga boleh melayani di pelayanan sekolah minggu sebagai guru sekolah minggu, sebagai anggota paduan suara, dan juga di pelayanan wanita sebagai salah seorang pemimpin KTB. Gereja ini juga kami dilatih sebagai pengkhotbah awam sehingga bisa terlibat dalam pelayanan KKR regional. Dan saat pandemi ini saya juga mendapat kesempatan untuk belajar melayani di persekutuan kaum muda. Beberapa waktu lalu tim Digital Ministry GRI Karawaci juga membuat sebuah survei kecil. Salah satu pertanyaannya yang kami tanyakan adalah, apakah pelayanan Anda di dalam gereja sebelum pandemi? Dalam survei ini ada 15,7% responden yang mengatakan dia tidak melayani. Sebagian besar melayani, sisanya ada yang guru sekolah minggu, remaja, pemuda, paduan suara, dan lain-lain. Tapi setelah pandemi, ketika pertanyaan berikutnya, apakah di dalam masa pandemi Anda masih melayani di gereja? Maka yang tidak melayani ini mengalami peningkatan dari 15 menjadi 28,8%. Saya melihat memang pemerintah ini sekarang mempublikasikan 3M menjadi 5M ya.
ditambah Jangan menghindari tambah 2 kelumuran, menghindari mobilisasi. Dan itu secara makro pasti mempengaruhi ya. Sebenarnya kalau dilihat dari tingkat kesulitan ya, melayani di saat pandemi ini tingkat kesulitannya meningkat. Salah satunya misalnya kami sebagai guru sekolah minggu ya, mengajar sekolah minggu secara daring itu bukan saja sulit bagi anak-anak, itu juga sulit bagi kami. Mungkin karena tingkat kesulitan yang semakin tinggi sehingga menyebabkan orang-orang yang tadinya melayani kemudian sekarang tidak melayani. Tahu saya di GRI Karawaci juga ada kelas balita atau bahkan yang di bawah 3 tahun pun juga ikut kelas sekolah minggu. Saya membayangkan fisik saja itu sangat sulit pasti melayani mereka, apalagi online. Justru kalau anak balita mereka membuka kamera ya karena mereka masih di bawah supervisi orang tuanya. Jadi guru dapat melihat anak di sana paling tidak. Ya. Tetapi untuk kelas yang besar seperti saya melayani di kelas 3-4 itu banyak anak-anak yang tidak membuka kamera. Ini yang menjadi sulit bagi kami mengajar. Kami tidak tahu apakah mereka masih ada di sana begitu ya. Tadi saya melihat survei itu meningkat sampai 2 kali lipat. Dan ini betul, sungguh terjadi juga di dalam pelayanan kedukaan gitu. Begitu sangat sulit gitu ya. Dan sempat berpikir, waduh, ini bagaimana gitu ya. Pelayanan Tuhan kan harus tetap jalan gitu ya. Dan kemudian juga kita mengetahui gitu bahwa memang wajar gitu di dalam kondisi pandemik ini, semua orang akan membatasi setiap relasi mereka di luar. Tetapi di dalam pelayanan Tuhan, ya kita harus menyadari juga gitu betapa pentingnya gitu, apalagi di dalam hal pelayanan kedukaan ini. Kalau kita ngelihat daripada seluruh pelayan yang ada di daftar tersebut, misalnya yang tidak melayani kan sudah meningkat hampir 2 kali lipat dari 15% hampir menjadi 30%. Kalau kita melihat ada pelayan-pelayan yang cukup konstan, tidak ada perubahan. Misalnya guru sekolah minggu, itu masih melayani walaupun nanti ada keterbatasan dalam pelayanan guru sekolah minggu dan seterusnya, tapi kita bersyukur masih cukup konstan pelayanan sekolah minggu karena masih bisa dilakukan secara daring ya. Ada pelayanan remaja dan seterusnya. Pelayanan yang paling terdampak mungkin adalah pelayanan daripada pengabaran Injil yang menurun cukup drastis lebih daripada 2 kali lipat penurunan tersebut. Kita bisa melihat juga pelayanan daripada ibadah itu kan juga menurun cukup drastis. Mungkin karena orang juga ada yang belum bisa datang ke gereja secara fisik ataupun mungkin terbatas kedatangan mereka. Dan setiap minggu mereka bisa datang dan seterusnya. Jadi memang ada suatu kaitan yang sangat real sekali antara pelayanan dan kehadiran fisik. Memang selama ini gereja selalu lebih menekankan mengenai kehadiran fisik dan pelayanan secara fisik. Digital ministry misalnya adalah suatu hal yang banyak sekali gereja lakukan pada saat ini setelah pandemi. Baru banyak gereja yang melakukan pelayanan-pelayanan talk show kah, atau mungkin PA online kah, dan seterusnya itu baru mulai dilakukan. Tadi saya terkesan juga dengan pembicaraan daripada Ibu Lili berkenaan dengan begitu sulitnya bisa mengajar anak-anak ketika melalui daring, anak-anak sekolah minggu. Itu membuktikan bahwa kehadiran fisik itu adalah satu hal yang sangat diperlukan. Ya, ketika kita melihat anak kita bukan sedang berkomunikasi secara verbal dengan dia, itu 80% komunikasi itu terjadi secara non-verbal. Mungkin senyuman, mata, gerakan mata, bahu, dan seterusnya. Jadi ketika kita akhirnya mau mengajar mereka, kita tidak melihat, sangat susah sekali melihat semua hal tersebut. Jadi memang ini suatu hal yang nyata. Pelayanan duka. Pelayanan duka bukan cuma kehadiran kita di sana, tapi juga raut muka kita yang turut berduka dengan mereka. Ya mungkin bahkan kadang-kadang kita dikuatkan dengan melihat bagaimana orang lain bisa berempati dengan kita, menangis bersama dengan kita, yang kita sekarang tidak lihat semua hal itu. Jadi ini suatu hal yang tantangan sangat real sekali, dan kita bersyukur kalau ada orang-orang yang masih melayani, tapi kita juga melihat statistik yang kedua yang tadi saya sudah katakan, bagaimana memang suatu hal yang real. Ya, ketika pelayanan ibadah itu belum bisa dilakukan secara optimal, secara fisik, pasti terdampak pelayanan-pelayanan yang lainnya. Kalau ada yang mengatakan ada sekitar 15% orang yang tidak melayani karena alasan khawatir karena kesehatan, itu suatu hal yang real. Ya, banyak sekali orang yang mungkin belum mau datang ke gereja karena ada kekhawatiran. Bahkan kalau mereka datang pun, mungkin tidak setiap minggu mereka datang, mereka mungkin bergantian, 1 minggu datang, 1 minggu online, dan seterusnya. Itu satu hal yang real. Jadi strategi apa pelayanan ke depan ini kita harus pikirkan. Bagaimana kita melihat, apakah COVID berarti bahwa pasti kita akan harus menerima fakta bahwa pelayanan kita akan berkurang, atau mungkin Tuhan juga akan memakai COVID untuk menambahkan pelayanan kita, ini kita harus gumulkan. Ya, saya percaya bukan berarti bahwa kita selalu harus mundur dalam pelayanan.
Jadi saya percaya juga Tuhan bisa memakai COVID itu juga menambahkan pelayanan-pelayanan yang lain yang selama ini kita belum pikirkan. Ya, khususnya pelayanan-pelayanan penggembalaan. Ya, banyak jemaat yang bergumul dan membutuhkan perhatian dari kita, ya, dari gereja kepada mereka dan seterusnya. Itu banyak sekali yang sebenarnya kita bisa lakukan. Pelayanan pengajaran sekarang banyak sekali dilakukan secara digital. Saja kita mau mikirkan satu hal ya. Pandemi ini buat kita harus terbuka mata bahwa ternyata dengan kita terpisah satu dengan yang lainnya itu juga akhirnya terdampak. Bukan cuma karena gereja ndak buka atau gereja tertutup online dan sebagainya, tapi kehadiran orang yang lain itu penting dalam pelayanan kita. Dalam melayani itu bukan konsepnya saya melayani, tapi kita sedang melayani. Choir virtual bukan choir. Karena kita tidak bisa saling mendengarkan satu yang lainnya. Justru mungkin karena nyanyi sendiri mungkin bisa-bisa fals ya nyanyinya ya. Karena kadang-kadang kita mendengarkan orang lain baru tahu suara kita harus mengikuti atau bagaimana. Tapi choir virtual itu kan rekam sendiri. Karena kalau kita bicara mengenai paduan suara itu kan bicara mengenai mari menyanyi bersama, bukan solois kita. Di Alkitab juga kita harus melihat ya ada orang-orang yang karena merasa tersendiri maka pelayanannya terganggu. Elia minta mati karena dia merasa bahwa dia adalah satu-satunya nabi yang tersisa di tanah Israel Utara pada saat itu. Padahal Tuhan katakan masih ada 7.000 orang yang belum pernah satu kali pun menyembah dan mencium kaki Baal. Nah ini kesendirian kita membuat kita akhirnya juga akan sulit melayani. Saya percaya banyak orang yang akhirnya sulit melayani karena tidak bisa melihat teman sepelayanannya lagi. Akhirnya tidak bisa termotivasi dengan orang yang lain. Orang yang mau diet dengan olahraga misalnya, itu seringkali gagal untuk bisa olahraga karena apa? Nggak ada sparring partner. Saya mengutip kata-kata Pendeta David Tong yang mengatakan sebenarnya bukan Tuhan membuka pintu-pintu pelayanan, tapi sebenarnya pintu-pintu pelayanan itu sudah selama ini terbuka. Tapi Tuhan memperlihatkan bahwa pintu itu sudah terbuka, bahkan mungkin sejak dahulu kala, sejak jauh sebelum pandemi ini terjadi. Saya juga mau sharing sedikit, saya pelayanan di dalam Persekutuan Kaum Muda di GRI Karawaci, dan sebelum pandemi ini mulai kami benar-benar kesulitan untuk mencari ide bagaimana cara yang tepat untuk menjangkau anak-anak muda. Ketika pandemi ini terjadi, ternyata banyak kesempatan yang terbuka. Sebetulnya Karawaci itu menjadi satu gereja yang sangat unik, community church. Nah, saya kira ada satu peluang yang luar biasa yang bisa kita jalankan. Misalnya kita bentuk tim nge-list semua data-data anggota, kemudian kita bagi tugas untuk mentelepon ya. Kita harus belajar understanding, kita belajar listening, belajar empati pada saat kita mendengarkan. Nah dari sana itu saya kira kita akan membuat satu catatan-catatan dan kita bisa melaporkan kepada hamba Tuhan, oh ternyata keluarga ini terjadi begini-begini loh. Tentunya yang rahasia ya kita nggak boleh bicarakan. Nah saya mempunyai satu kesempatan juga misalnya melalui doa tadi. Saya selama COVID itu, sebelum COVID jarang berpuasa. Tetapi setelah COVID itu Tuhan membentuk sedemikian rupa berpuasa dan berdoa. Kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh itu tantangan dari kuasa kegelapan juga nggak kecil. Persekutuan kaum muda ya khususnya gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang perlu banyak orang gitu ya untuk bisa melayani bersama-sama gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat bahwa nanti ada event apa gitu yang akan diadakan gitu ya. Dibutuhkan banyak sekali orang-orang gitu yang mau melayani. Karena kenapa? Kita bisa menjangkau gitu ya. Saya ada anak remaja yang ikut di Persekutuan Kaum Muda itu, ada yang dari Manado dan ada yang dari Garut gitu. Jadi kesempatan itu semakin besar gitu ya kalau saya melihat gitu ya. Dan kita butuh banyak orang-orang yang melayani gitu ya. Kalau khususnya di kelas sekolah minggu ya, kelas yang tadinya secara fisik itu 2 kelas terpisah, tetapi sekarang kedua kelas itu digabungkan begitu ya, sehingga jadwal mengajar menjadi semakin sedikit begitu ya. Tetapi tentunya kami tidak hanya datang melayani ketika kami mengajar ya. Ketika kami tidak mengajar, itu kami tetap hadir dan kami belajar dari guru yang lain begitu. Yang utama adalah apakah kita mau berbagian dalam pelayanan, apakah kita mau Tuhan latih kita. Salah seorang hamba Tuhan yang saya dengar berkata bahwa mungkin sekali setelah pandemi ini ada satu pelayanan yang sangat besar begitu ya yang akan Tuhan kerjakan, dan kapan kita mempersiapkan diri. Kalau kita mempersiapkan dirinya nanti setelah pandemi terlambat gitu ya. Mari kita menggunakan waktu selama pandemi ini mempersiapkan diri. Salah satu pertanyaan dalam survei yang kita tanyakan, menurut Anda di masa pandemi ini pelayanan gereja harusnya lebih banyak atau lebih sedikit? Harusnya.
Maka 54% itu mengatakan lebih banyak. Jemaat yang sebelumnya melayani menjadi tidak melayani saat pandemi, kami tanyakan apa alasan mereka berubah dari melayani menjadi tidak melayani. 29,6% mengatakan mereka belum melayani karena merasa belum ada kesempatan melayani. Dan kita juga sempat menanyakan apa alasannya jemaat yang sebelum pandemi melayani dan tetap melayani. 22,2% mengatakan masih diberi kesempatan untuk melayani. Jadi ini ada bertolak belakang mengalami pandemi yang sama, perbedaan ini bisa terjadi. Ya, menurut saya ini hal yang wajar ya, yang memang bisa terjadi seperti itu ya. Masalahnya bagaimana kita sekarang menggembalakan mereka ya, khususnya mereka yang khawatir. Tapi saya juga memikirkan gereja-gereja yang kecil-kecil tuh. Sekarang mereka benar-benar mungkin tidak bisa melakukan ibadah fisik lagi, karena kalau itu mau dibuka ya mungkin yang datang cuma 10 orang gitu kan ya. Kalau mesti jaga jarak itu menjadi satu kesulitan yang besar. Terus kemudian juga dari profil jemaatnya juga gitu ya. Kalau profil jemaatnya adalah yang dari masyarakat yang secara ekonomi itu ke bawah ya, mereka mungkin smartphone aja mungkin yang sangat sederhana begitu ya, sehingga ketika mau mengikuti ibadah secara online itu mungkin ya pendetanya juga nggak bisa lakukan, gereja yang nggak bisa lakukan karena nggak ada jaringan internet yang baik, nggak ada fasilitas. Terus bagaimana mereka bisa melayani? Saya memikirkan banyak gereja-gereja yang kecil-kecil yang kemudian akan sangat kesulitan untuk tetap melayani di dalam masa pandemi ini. Nah, ketika kita melihat diri kita ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan, dan bukan cuma bersyukur tapi mari kita juga melakukan ya apa yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Anugerah Tuhan itu pada akhirnya menuntut tanggung jawab kita. Kalau Tuhan sudah kasih anugerah, itu artinya ada sesuatu yang Tuhan mau kemudian untuk kita kerjakan. Ya, ketika saya memikirkan berkenaan dengan hal ini, saya memikirkan ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk melayani, ya, memberitakan Injil, menggembalakan, terus kemudian mengajar misalnya, gitu. Itu nggak pakai conditional ya, if clause gitu ya. Kalau kondisi baik, kamu melayani. Kalau kondisi tidak baik ya nggak usah melayani. Misalnya nggak pakai begitu gitu ya. Tapi bagaimana kita bergumul di dalam kondisi apapun, kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus minta bijaksana dari Tuhan juga untuk peka hal-hal apa yang sekarang menjadi prioritas dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Oke, kita kalau melihat data yang tadi seakan-akan bertolak belakang, tapi paling tidak ada satu common ground menurut saya yang mereka katakan. Satu orang mengatakan kehilangan kesempatan atau berkurangnya kesempatan untuk melayani, satu orang mengatakan ada lebih kesempatan untuk melayani, tapi common ground-nya adalah kata kesempatan ya. Jadi sama-sama melihat bahwa pelayanan adalah suatu kesempatan. Kalau adalah kesempatan berarti itu adalah pemberian daripada Tuhan. Tapi ada orang yang melihat bahwa kesempatan ini sangat berkurang, dia mengatakan kesempatan itu bertambah. Seharusnya paling tidak kita orang Kristen harus melihat bahwa pelayanan benar-benar adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan kita yang mau melayani, kita bisa melayani, tidak. Tapi Tuhan yang memberikan kesempatan tersebut, dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita untuk menggunakan kesempatan tersebut. Ya, dalam hal ini saya percaya pandemi yang kita alami rasanya paling tidak harus menyadarkan kepada kita, bagi mereka yang merasa kekurangan atau berkurangnya kesempatan melayani, menyadarkan kepada kita bagaimana berkat Tuhan sudah sangat demikian besar kepada kita, memberikan kita kesempatan, dan seringkali mungkin kita mengabaikan kesempatan-kesempatan tersebut. KKR regional atau melayani sebagai pengkhotbah awam, seringkali orang merasakan masih adalah kesempatan-kesempatan berikutnya bagi saya untuk bisa ikut terjun dalam KKR regional atau pelayanan-pelayanan yang lainnya. Tapi ketika akhirnya pandemi terjadi dan kesempatan itu akan berhenti, orang itu mungkin baru disadarkan selama ini ternyata pelayanan dan kesempatan pelayanan itu demikian banyak dan sekarang mereka tidak bisa terjun lagi. On the other hand, saya harap kita juga bisa membuka mata kita walaupun melihat bahwa ada kesempatan-kesempatan lain dalam melayani Tuhan. Itu tetaplah kesempatan. Kita take the moment pada saat itu. Ketika kita melihat ada suatu pintu yang sudah terbuka dan kita ambil pintu tersebut. Kita jangan segan. Jangan sampai nanti kita menyesali kalau kita mengatakan bahwa kita tidak bisa lagi mengambil kesempatan pelayanan tersebut. Kesempatan adalah suatu pemberian daripada Tuhan. Pandemi membuat kita menyadarkan diri kita bahwa ada suatu waktu-waktu yang sangat penting sekali yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang kita harus bisa pegang. Saya berkali-kali berkata di atas mimbar, kalau nanti suatu hari Tuhan sudah membukakan kemungkinan kita KKR regional lagi, saya mengharapkan jemaat Tuhan itu tidak tunggu-tunggu lagi, tidak defer lain kali atau terus langsung. Pandemi ini mempersiapkan hati kita untuk menantikan saat di mana beberapa pelayanan memang akan Tuhan bukakan kembali suatu hari. On the other hand, kita juga diam-diam pada saat ini kita harus tahu bahwa bahkan alam maut pun itu tidak mungkin akan bisa menghancurkan gereja.
Maka pandemi ini pun tidak akan bisa melenyapkan kesempatan kita untuk melayani gereja Tuhan. Pandemi ini tidak mungkin akan bisa membuat gereja itu tertutup selama-lamanya, tidak mungkin. Pasti ada kesempatan untuk melayani justru juga di dalam pandemi, dan kita harus bisa cari tahu kesempatan itu ada di mana. Mata kita harus dibukakan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi doa salah satu yang kita sebutkan. Sebenarnya melayani ini bukan cuma pelayanan di mimbar, pelayanan song leader, paduan suara. Salah satu pelayanan yang seringkali terabaikan adalah pelayanan penggembalaan. Bagaimana jemaat saling memperhatikan satu dan yang lainnya. Sekarang kita berada dalam satu kondisi di mana kita dengan gampang bisa memperhatikan jemaat satu dan yang lainnya dengan cuma angkat telepon sebenarnya. Tim daripada penggembalaan, tim daripada persekutuan wilayah itu adalah satu punggung daripada pelayanan kita di mana jemaat mengalami kondisi yang sulit. Siapa yang tahu terlebih dahulu? Ya, apakah persekutuan tersebut, wilayah tersebut itu mengetahui kondisi daripada orang yang sedang mengalami kesulitan tersebut, atau mungkin orang yang lainnya di luar daripada wilayah mereka? Maka di sini kita terbuka kesempatan untuk saling bisa memperhatikan. Pandemi ini memperlihatkan kesempatan yang begitu melimpah. Silakan saudara boleh mungkin tulis di dalam kolom komentar, menurut Anda melihat pandemi ini sebagai hal yang membuat kesempatan pelayanan semakin banyak atau justru malah membatasi kesempatan kita untuk melayani. Saya mau melanjutkan di dalam survei yang kita dilakukan oleh Digital Ministry juga ada 6 responden yang mengatakan bahwa sebelum pandemi saya tidak melayani, tapi sesudah pandemi saya justru menjadi melayani, saya tergerak untuk melayani. Dan kami juga sempat menanyakan, bukan hanya dari sisi pelayannya saja, kami juga menanyakan kepada responden dari sisi jemaat. Ketika Anda sebagai jemaat, apakah Anda mau dikunjungi secara fisik? Maka ada 47,1% mengatakan ya, masih mau dikunjungi. Ada 27,9% yang tidak tahu atau ragu-ragu, tapi hanya 25% yang menjawab dengan tegas, saya tidak mau dikunjungi. Dari tadi kita bicara, ada pelayanan telepon, ada pelayanan doa. Memang itu kesempatan yang Tuhan bukakan dan melimpah dengan amat sangat. Tapi saya mau kembali bicara soal pelayanan dengan kehadiran secara fisik. Beberapa waktu lalu saya datang ke kedukaan dan ada seorang jemaat yang sedang berduka kehilangan salah satu anggota keluarganya. Dan ketika kami berbicara, kami diskusi, dia mengatakan kepada saya, Sam, pelayanan seperti ini tuh masih dibutuhkan. Ketika ada orang-orang yang berduka, merangkul saja itu merupakan satu pelayanan yang indah. Duduk diam, menangis bersama, itu kami sebagai jemaat itu sangat menikmati dan sangat menunggu-nunggu untuk bisa dilayani. Ketika Pendeta David memimpin pemakaman almarhumah Ibu Juliata, di situ saya melihat kehadiran seorang gembala ya, bukan saja memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga, tetapi pada saat itu saya hadir melalui Zoom. Saya melihat satu pelayanan yang indah luar biasa dan sangat menyentuh. Pada saat itu saya dalam hati, Tuhan terima kasih. Ini mendarat sekali penggembalaannya. Jadi kehadiran secara fisik ya, memang ada satu keharusan. Nah sekarang kan kalau orang yang dikunjungi kan merasa nggak secure. Pada saat kita mengunjungi mereka, kita ini bersih nggak dari infeksi COVID. Nah, sehingga kita perlu memikirkan mekanisme sebelum ada orang tersebut mau dikunjungi, mungkin kita ada stok gitu ya, antigen itu tes begitu ya. Sekarang kan udah gampang kita beli. Sehingga pada saat sebelum kita datang, Bu, kami sudah atau Pak, kami sudah tes antigen dan tidak reaktif. Kami aman-aman. Tapi dengan janji, kalau dia bersedia datang ya kita kunjungi. Mau masuk rumah tergantung tuan rumah, atau di pagar juga oke, begitu ya, atau melalui conference juga oke. Kita menawarkan semua peluang, sehingga betul pada saat-saat seperti sekarang itu banyak orang yang kesepian, tersendiri ya. Kadang-kadang mereka mau bicara pun sudah melalui media sosial sudah bosan juga. Nah, kehadiran seorang hamba Tuhan atau kita yang melayani Tuhan boleh bersama-sama dengan mereka itu menjadi satu hal yang real. Jadi saya sangat setuju sekali ini Sam, kehadiran secara fisik bersama-sama pada saat suka maupun duka itu sangat menguatkan sekali. Kita pun datang ke tempat duka itu nggak banyak orang gitu. Mungkin hanya family dia
adik kakak, sudah nggak ada lagi gitu. Nah tapi waktu kita hadir melayani mereka gitu ya, rasa saling mengasihi, rasa saling menguatkan itu ada gitu ya. Tadi seperti Pak David sudah bicara, yaitu bagaimana ya kita bisa nangis bersama gitu ya. Atau tadi Samuel juga bilang hanya tatap muka aja gitu ya. Saya sendiri hanya tatap muka aja dia merasa dikuatkan ya. Ada beberapa kali seperti itu gitu. Dan ada satu pengalaman baru tadi gitu ya. Saya pun juga mengunjungi gitu ya salah satu saudara seiman kita gitu yang sedang mengalami kebanjiran ya. Pada waktu saya datang ke rumahnya juga, ketika saya hadir di sana dan saya telepon, Bu, apakah Bapak dan Ibu ada di rumah? Oh, maaf, saya lagi ada di jalan gitu ya. Tapi suasana itu beda sekali waktu dia mendengar saya telepon dan saya hadir di situ tuh, rasa sukacitanya ada gitu, senang sekali gitu ya. Ya itu yang pengalaman yang menurut saya bahwa pelayanan secara fisik itu memang sungguh harus kita utamakan gitu ya. Apalagi kalau kita sebagai salah satu orang yang sudah diberikan kesempatan anugerah yang besar ya untuk boleh melayani. Saya teringat akan 1 Petrus 4 ya, di ayat 7 dan 11, waktu kita saling melayani gitu ya, yang merupakan satu karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita gitu ya. Dan itu adalah ciri khas daripada seorang Kristen gitu, yang mungkin harus diingat kita semua gitu, bagaimana kita boleh bersama-sama gitu ya, bisa saling memperhatikan, saling melayani ya, di tengah kondisi saat ini gitu. Dan sekali lagi, saya bersyukur di GRI Karawaci, bagaimana Gembala sudah memberikan satu dorongan kepada kita semua gitu ya, ayo kita maju, ayo kita mulai ibadah lagi secara fisik, pelayanan secara fisik, memberikan satu semangat buat kita semua saling melayani, saling mengasihi. Mungkin saudara-saudara di rumah juga bisa melihat bahwa dari episode pertama, dari episode kedua, kita terus-menerus mengingatkan dan menekankan pentingnya bodily presence, kehadiran fisik dalam relasi, dalam ibadah, dan ternyata tidak terlepas juga dalam pelayanan. Kita diciptakan dengan tubuh, jadi kita memang tidak bisa mengatakan bahwa segala sesuatu itu ideal hanya dengan internet, online, ibadah online bisa menggantikan ibadah fisik. Itu tidak mungkin bagi saya. Bahkan tadi kita sudah katakan, bukan pelayanan itu kehadiran orang yang lain itu menguatkan kita dalam kita melayani, bukan saya melayani, kita melayani bersama. Itu konsep yang harus kita tekankan. Kesendirian tuh banyak akhirnya membuat orang tuh merasa depresi, ada mungkin merasa mundur dan seterusnya. Bukan cuma Elia yang akhirnya mau minta mati karena dia merasa tersendiri. Di Jepang saat ini itu orang yang bunuh diri itu lebih banyak daripada orang yang mati karena COVID ya. Itu suatu psychological problem yang diakibatkan oleh karena perasaan loneliness pada saat ini. Jadi ini suatu hal yang membuat kita seharusnya COVID itu menyadarkan kita pentingnya kehadiran secara fisik itu sangat penting sekali. COVID seharusnya membuat kita semakin mengerti mengenai betapa indahnya inkarnasi daripada anak Allah. COVID buat kita harus menyadari bahwa ketika anak Allah hadir di tengah-tengah manusia itu betapa mahalnya kehadiran tersebut, betapa precious ya. Bahkan bukan cuma hadir saja, karena dia memiliki natur manusia, dia bisa mati di atas kayu salib. Itu suatu pengorbanan yang luar biasa besar. COVID menyadarkan pada kita kehadiran orang itu penting. Dan bukan cuma jemaat saja yang akhirnya merasakan dikuatkan melalui kehadiran daripada jemaat yang lainnya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, ya ketika melihat ternyata di tengah segala kekhawatiran daripada jemaat, mereka datang beribadah secara fisik. Itu kami yang dikuatkan. Masih ingat ya dalam episode yang lalu kita bicara bahwa ketika jemaat sudah mulai datang ke gereja GRI Karawaci, sekitar hampir 70% jemaat sudah datang beribadah ke gereja. Ternyata mereka yang datang itu bukan mereka yang gegabah, mereka yang sembarang, mereka yang khawatir. Kekhawatiran mereka nilainya itu hampir sama dengan juga mereka yang belum datang beribadah dalam gereja. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan melihat mereka datang dengan kekhawatiran tapi dengan pengharapan, kami juga dikuatkan. Ya, pelayanan daripada anak-anak Tuhan itu harus saling menguatkan satu dan yang lain. Kita disadarkan pada saat ini kita more than ever, kita perlu melihat kehadiran daripada orang lain. Saya mau ingatkan satu hal ya Sam ya. Saya waktu melayani pemakaman daripada Ibu Julieta, saya teringat juga Pendeta Budi Sutrisno Him pernah melayani juga kematian daripada jemaat kita ya, Bapak Frankie ya. Tapi kondisi sangat berbeda karena itu awal-awal daripada COVID. Pada saat itu orang masih ketakutan semua,
Masih ingat nggak dulu ya, awal-awal itu bahkan kantongan plastik pun disemprot dengan ya antibakterial lah, semuanya dilap lah. Sekarang kita jarang melakukan hal itu ya. Kita sekarang udah lebih bisa menerima dan kita lebih mengerti mengenai penyakit ini. Waktu itu saya dimandikan, Pak. Oh, waktu itu bahkan dibandingkan ada yang harus spray seluruh tubuh ya, disemprot dengan disinfektan dan seterusnya. Kita saat ini sudah berubah. 1 tahun setelah kita lewat daripada COVID ini, kita lebih mengerti pandemi ini, bahkan kita sudah membiasakan diri masuk dalam tempat pekerjaan dan seterusnya. Mengapa kita masih ragu untuk akhirnya bisa bertemu dengan saudara seiman kita? Mengapa kita masih akhirnya khawatir, akhirnya sangat-sangat ada satu barrier. Tentu ada kekhawatiran tersebut, tapi jangan sampai ada barrier terlalu tinggi yang kita dirikan. Ya, tadi mengenai visitasi ke jemaat, memang sulit ya kalau saya yang berkata sama jemaat, boleh tidak saya datang ke tempat kamu? Mereka mungkin akan sungkan menolak ya. Ya silakan walaupun khawatir luar biasa ya. Mungkin kita perlu galakan suatu hal, yaitu di mana jemaat yang mau kita tanyakan ya, siapa yang mau didoakan secara fisik, siapa yang mau gembala atau bantuan datang berseku, siapa yang tidak khawatir mengenai hal itu, mereka bisa berbicara, dan kita seharusnya menjadi gembala atau menjadi hamba Tuhan yang ya, lebih berani dalam melayani dalam hal ini. Tentunya nanti dengan protokol kesehatan, kalau perlu pakai rapid test dan seterusnya, membuktikan bahwa kita paling tidak non reaktif terhadap rapid test tersebut, ya gitu, itu sangat baik sekali ya. Cuma sekarang jangan sampai kita sebagai pelayan Tuhan yang melayani jemaat Tuhan, khususnya juga hamba Tuhan, justru yang paling khawatir pada saat ini. Bagi saya itu suatu hal yang akan sangat memukul jemaat ketika pelayan Tuhan, khususnya juga hamba Tuhan dan gembala-gembala Tuhan, itu yang paling khawatir pada saat ini. Saya bersyukur ya, karena di GRI Karawaci sebenarnya ada satu kebiasaan ya, pada waktu Natal itu ada Christmas Carol. Itu bukan cuma mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah sulit datang ke gereja karena tua, karena kondisi sakit dan lain sebagainya, tapi juga mengunjungi orang-orang yang dilayani oleh tim penginjilan khususnya ya. Natal kemarin tim PI itu tetap melakukan Christmas Carol ini, meskipun mereka nggak masuk rumah katanya, terus kemudian ya menyapa, menyanyi, terus kemudian mendoakan begitu ya, nyanyi lagi begitu ya. Tadinya mereka berencana 2-3 mobil datang ke satu rumah, saya bilang janganlah ya, 2-3 orang datang ke satu rumah boleh, jangan 2-3 mobil datang ke satu rumah begitu ya. Itu jadi kerumunan di depan rumah, tapi mereka sangat ingin sekali melakukan hal itu. Bukan cuma karena ini satu hal kebiasaan, tapi saya rasa karena mereka melihat ini satu kebutuhan. Bapak Ibu, ini bukan pandemi pertama yang terjadi di atas muka bumi kan ya. Selama masa sejarah bumi ini sudah berkali-kali pandemi, dan dalam sejarah gereja itu juga ya, dari sejak gereja ada itu juga sudah banyak kali terjadi pandemi. Dan kalau kita melihat bagaimana respon gereja selama masa pandemi itu, Bapak Ibu akan bisa menemukan bahwa gereja atau orang Kristen itu justru yang akan menyatakan kasih. Mereka ada di garis depan ketika orang-orang itu ketakutan, ketika ada anggota keluarganya yang sakit, begitu ada gejala itu, kalau di abad-abad awal itu dikeluarin dari rumah, ditaruh di luar. Mereka nggak mau ada di dalam rumah, bisa menulari orang-orang yang lain di dalam rumah, ditaruh di luar, ditinggal di luar. Terus siapa yang akan merawat mereka, mengurus mereka? Catatan sejarah gereja awal itu mencatat bahwa orang-orang Kristen membawa mereka, menampung mereka, merawat mereka sampai sembuh atau sampai mati. Itu bahkan adalah cikal bakal daripada rumah sakit. Bahkan ini dikatakan oleh seorang kaisar Roma, Julian, di Apostate. Dia menulis satu surat yang mengatakan orang-orang itu yang kita benci. Orang-orang Kristen maksudnya, yang kita benci itu. Tapi mereka melakukan hal-hal yang sampai sejauh itu, bahkan kepada orang-orang yang tidak mereka kenal. Itu di abad-abad awal. Kemudian saya juga mengingat ketika di abad reformasi, zaman reformasi, Luther juga pernah mengalami pandemi kan ya. Dan ketika banyak orang kemudian memilih meninggalkan kota yang terdampak pandemi, Luther itu memutuskan untuk tetap tinggal di kotanya. Dan kemudian dia tetap melayani jemaatnya, melayani orang-orang yang sakit dan seterusnya. Charles Spurgeon itu bahkan pernah mengatakan ya, kita melayani mereka sampai entah mereka mati atau sembuh, atau kita yang kemudian itu mati. Ya, itu satu hal yang nyata sekali, yang jelas sekali. Itu dilakukan oleh gereja-gereja di sepanjang sejarah ketika terjadi pandemi. Sekarang juga kita mengalami pandemi. Ini mungkin pandemi pertama kita. Tetapi kita juga perlu belajar dari gereja pada masa-masa yang sebelumnya, bagaimana kita seharusnya berespon, menyatakan kasih Tuhan. Justru di dalam waktu yang seperti ini kan, dunia itu butuh. Ini tadi mengingatkan saya pada tim caroling ya. Tim caroling waktu itu bukan kita yang menugaskan mereka, justru ada seorang ibu yang juga bertanya pada saya, apakah saya diperbolehkan untuk tetap menyanyi caroling?
ke rumah orang pada saat ini. Saya agak kaget ya, kenapa harus minta izin pada saya sekarang? Ya silakan pergi, dan bahkan mereka bakal boleh nggak usah sampai masuk ke dalam rumah deh. Cuma di pelataran parkir aja, di garasi atau di parkiran daripada rumah, kita mau menyanyi bagaimana, boleh atau tidak? Saya katakan go with pace ya, pergilah dan lakukan hal itu, sehingga mereka setelah melakukan hal itu kirim foto kepada saya. Juga mungkin Himi juga dapat ya mengenai bagaimana mereka melakukan pelayanan tersebut. Itu sungguh sangat indah. Ada kerinduan dari jemaat yang akhirnya mau melayani jemaat. Itu harus ada. Khususnya sekarang sekali lagi kita semakin mengerti setelah 1 tahun mengenai pandemi COVID ini, kita semakin mengerti dan ya bersyukur sebentar lagi vaksin akan semakin lebih disebarkan dan seharusnya lebih mengerem ya orang-orang kasus-kasus positif setiap harinya di negara Indonesia ini. Salah satu pelayanan yang paling berkurang, paling besar adalah pelayanan penginjilan. Banyak rumah sakit saat ini juga memang menutup pintu penginjilan. Rumah orang pun juga menutup pintu untuk penginjilan. Untuk kunjungan ke rumah sakit memang untuk kebaikan bersama dari rumah sakit sangat membatasi. Karena orang-orang yang dikunjungi itu mereka kehilangan shalom, justru harusnya kita membawa shalom ya. Karena pandemi ini membuat perubahan yang luar biasa, jadi di reset ya cara pelayanannya kita. Tetapi saya ngelihat pandemi ini menjadi kesempatan yang besar untuk mengabarkan Injil, karena banyak orang yang cemas ya, banyak orang yang ketakutan meninggal, kena penyakit dan sebagainya. Jadi dengan kita berdoa, Tuhan kasih hikmat. Memang pada masa pandemi ini betul-betul kita butuh hikmat Tuhan ya. Kadang-kadang waktu begitu banyak, tapi kadang-kadang juga kita nggak menggunakan itu dengan baik. Kalaupun ada kesempatan menulis di WA group dan sebagainya, saya selalu mengisipkan gitu ya, kata-kata yang mengingatkan orang kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Apalagi ini menjelang Paskah ya, Jumat Agung ya. Ini satu kesempatan yang luar biasa saya kira untuk kita mengingatkan kembali. Saya selalu teringat gitu ya, khotbah yang paling mempengaruhi saya ada 7 perkataan salib dari Pendeta Tong yang setiap kali menjelang ini saya selalu menyebarkan kepada teman-teman. Ketika saya juga berbicara dengan salah seorang tim pelayanan PI, apa yang bisa dikerjakan ketika pelayanan di rumah sakit ditutup, ternyata bukan tidak ada sama sekali gitu. Saya bersyukur karena beberapa tim PI itu mulai memfollow up orang-orang yang dulu sudah pernah dilayani dalam pelayanan PI. Tentu tidak semua berespon dengan baik ya, tetapi ada yang berespon. Dan kemudian tidak hanya berespon, mereka juga dijadikan ujung tombak pelayanan pekabaran Injil. Jadi tim PI itu menanyakan, adakah orang-orang di sekitarmu yang bisa dibagikan traktat gitu? Adakah orang-orang di sekitarmu yang perlu didoakan begitu? Sehingga pelayanan penginjilan ini juga bisa dikerjakan. Bagaimana dengan penginjilan yang sifatnya massal? Seperti kalau di GRI Karawaci itu ada KKR regional, kita pergi ke sekolah-sekolah ataupun ke daerah-daerah. Itu semuanya sekarang masih belum kita bisa lakukan. Jangan lupa, daerah yang kita kunjungi dalam KKR regional biasanya adalah daerah yang bukan daerah merah, zona merah. Kita yang datang daripada zona merah, kita masuk ke sana, mereka mungkin zona hijau, kita yang dari zona merah datang ke zona hijau. Tapi saya melihat Tuhan tuh masih bekerja. Gereja Tuhan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, itu gereja milik Tuhan. Saya lihat di Facebook ada orang-orang yang juga tinggal bersama dengan mereka yang sekarang bahkan melakukan apa yang pernah kita lakukan seperti KKR regional yang mereka lakukan di sana, karena mereka sudah tinggal bersama dengan mereka lakukan. Saya dapat foto-foto dan saya bersuka cita untuk hal itu. Jadi bukan karena kita tidak melakukan KKR regional, GRI Karawaci tidak melakukan KKR regional, maka mereka nggak dapatkan firman Tuhan. Saya percaya ada cara Tuhan yang akan bisa tetap menumbuhkan mereka. On the other hand, sekali lagi saya punya satu prinsip bahwa nggak mungkin Tuhan itu cuma menutup saja. Tuhan cuma membuka mata kita melihat apa yang sudah bisa kita lakukan selama ini. Pengabaran Injil itu bukan cuma pengabaran Injil dalam KKR, justru pada masa-masa yang saat pandemi pada saat ini orang yang kuat, mereka paling butuh Injil pada saat ini. Mereka butuh mendengarkan berita daripada pengharapan di dalam Kristus. Berapa sering kita bicara dengan tetangga kita tanpa pernah melihat kondisi hidup mereka sehingga kita mau membawa Injil kepada mereka. Berapa sering kita bicara di atas mimbar, akhirnya kita juga tidak pernah menekankan Injil karena as if semuanya oke-oke saja. Berapa sering kita akhirnya bicara dalam ruang kelas kita, tapi kita tidak tahu kondisi anak-anak atau murid-murid kita sehingga kita tidak menekankan Injil. Pandemi membawa kita justru akhirnya melihat kepada Injil. Kita bawa orang-orang sekitar kita untuk melihat kepada pengharapan yang ada dalam Kristus Yesus.
Kabar Injil masih terus dilakukan saya rasa ya, bahkan mungkin bagi kita yang ada di GRI ini mungkin justru lebih banyak lagi karena kita bisa menjangkau lebih banyak orang melalui online ya, melalui daring. Di sisi yang lain kita juga harus peka terhadap kebutuhan dari orang-orang yang Tuhan taruh memang di sekitar kita atau yang memang ada relasi dengan kita sebelumnya. Kita mesti memiliki kepekaan seperti itu. Saya sendiri bersyukur jadi saya mengenal satu keluarga yang keras sekali sebenarnya, tidak mau jadi Kristen, tidak mau mendengarkan Injil sebenarnya. Tapi dalam masa pandemi ini terus kemudian mereka mulai memikirkan, begitu ya. Mereka mulai mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan kemudian mengatakan sembahyang itu sepertinya nggak ada artinya lagi. Dalam situasi-situasi yang seperti itu ya, terus kemudian saya mencoba berbicara dan di dalam anugerah Tuhan ada kesempatan juga untuk memberitakan Injil, memberitakan Kristus. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan ketika kita peka. Saya pikir dua hal ini harus dikerjakan. Ya, masal, sekarang kita mungkin sulit untuk datang ke lokasi, tapi kita bisa menjangkau melalui digital ministry. Ya, kita sebarkan, kita berikan kepada orang-orang yang kita kenal, termasuk orang-orang yang tadinya di daerah-daerah yang KKR regional kita mungkin sebagian masih simpan kontak mereka. Kita beritahukan kepada mereka pelayanan-pelayanan seperti ini, sehingga mereka pun juga boleh terus mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan berita Injil, tetapi juga yang sifatnya lebih ke pribadi. Kita bersyukur untuk seluruh pembicaraan pada episode ini kiranya boleh menguatkan kita semua untuk terus melayani Tuhan dan terus mengabarkan Injil. Sekali lagi saksikan terus episode-episode selanjutnya di dalam Pilgrim Talk @GRI Karawaci. Tuhan memberkati.